Shalom Yuters semuanya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bisa beribadah bersama-sama. Gak kerasa ternyata kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Sudah di bulan Desember. Ini sudah terlihat ya di belakang ada hiasan-hiasan. Ya walaupun masih belum bisa bertemu, kita mau sama-sama dikuatkan. Kita mau sama-sama belajar untuk tetap tekun bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Bapa kami yang bertantah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Karena kami bisa Tuhan untuk beribadah bersama-sama lagi Tuhan di sore hari ini. Walaupun kami tahu Tuhan, kami terbatas oleh jarak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi untuk setiap kami semua Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami semua Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah Tuhan pada sore hari ini. Kiranya hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan Tuhan untuk Youth for Christ Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami semua untuk sama-sama Tuhan mengundang hadirat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jadi gimana kabarnya Yuters semua yang di rumah? Wah ini sudah musim hujan, tapi kita harus tetap semangat. Kita mau sama-sama satu hati, kita mau melompat buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan Kaulah Kuatku. Sampaikan, kita gak ada yang mustahil ketika kita jalan sama Tuhan. Saat ku pandang pada menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, sahih jiwaku pun bangkit. Kau bersamaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau bersamaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ketika kita mau sama-sama Tuhan, kita mau jalan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita percaya seluruh rancangan Tuhan itu indah buat kita. Ketika kita mau jalan sama Tuhan, kita mau kuat, kita mau berusaha bahwa jalan yang kita pimpin itu cuma sama Tuhan.
Yuk kita mau lebih semangat lagi, nyanyikan satu pujian. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. If you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe.
sama-sama percaya setiap masalah yang ada itu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Ketika kita punya masalah, Tuhan pegang kita, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap kita. Gak ada hal-hal yang tidak mungkin di dunia ini ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara di setiap hati kita. Yuk, satu-satunya harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menyerahkan hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk kita ambil momen sebentar. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita cari waktu untuk bisa sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan. Glory Yesus, haleluya. Engkau kami sembah Tuhan.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya undang Tante Ratna. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami ucap syukur Bapa yang baik yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu, buat kesabaran, kesetiaan Tuhan, cinta Tuhan buat kami yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami untuk kami terus ada di dalam Engkau, terus mengasihi Tuhan, terus tinggal di dalam firman-Mu. Pimpin kami Tuhan senantiasa, sekalipun kami masih muda, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami semua anak-anak-Mu boleh mengalami dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari berkati kami. Bangkitkan roh kami, bangkitkan iman pengharapan kami, kasih kami kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan firman-Mu bekerja dalam setiap kami, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak Youthers. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Youthers di rumah? Pasti semua luar biasa ya. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat ya, kita pasti mengalami hari-hari yang luar biasa. Bukankah luar biasa ketika di musim pandemi ini kita masih sehat ya. Kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, bersukacita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ya. Di masa resesi ini, ya yang katanya resesi ini, ya kita masih bisa makan mungkin ya, adik-adik Youthers di rumah masih bisa mengikuti online, masih bisa beli ini, beli itu, masih bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Bukankah itu luar biasa? Karena itu mari kita terus mengucap syukur karena Tuhan itu baik ya. Puji Tuhan, pada sore hari ini Kak Ratna akan menyampaikan firman Tuhan terambil dalam kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 1 sampai dengan 15 ya. Karena tidak akan membaca semua, poinnya saja. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang indah. Ya, kita lihat di dalam perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya Youthers di sini semua sudah pernah membaca, mendengar kisah tentang ini. Ya, kita tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu mereka diikuti orang beribu-ribu, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena Yesus menjadi pribadi yang luar biasa ya. Waktu itu dielu-elukan, diidolakan, diharapkan karena perbuatannya yang ajaib yang menyertai pelayanannya. Sehingga semua orang begitu membutuhkan Tuhan, yang begitu haus akan Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus ya. Mereka senang mendengarkan pengajarannya yang penuh kuasa ya. Jiwa mereka dipuaskan ketika mereka dekat dengan Yesus. Berbondong-bondong kita tahu ya Youthers, dan sampai sore, sampai menjelang petang mungkin mau malam ya. Tiba waktunya mereka sebenarnya harus pulang karena mereka harus makan ya. Tetapi
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita tahu ceritanya. Kamu yang harus kasih mereka makan. Nah, Youters sekalian, bukankah ini adalah sebuah permasalahan yang luar biasa ya? Ketika mereka harus kasih makan orang-orang yang begitu banyak sekali. Tentunya hal yang mustahil karena mereka nggak ada yang mau dikasih makan untuk mereka. Ya, ini adalah sebuah permasalahan. Kita tahu ceritanya, kemudian Tuhan Yesus bertanya kan, ada apa? Kamu punya apa? Ya, apa yang kamu punya? Mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini ya. Saya baca mulai ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Gak cukup Tuhan, roti itu ya bahasa sehari-harinya. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sebegitu banyak kami harus kasih makan. Itu kalau bahasanya Kak Ratna. Roti itu ya, walaupun dipotong-potong kecil-kecil sampai kecil paling kecil gak mungkin lah Tuhan ya gak mungkin. Ya begitulah kira-kira Filipus ya ngomongnya gak mungkin Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi ya apa artinya? Ya apa artinya 5 roti 2 ikan dengan 5.000? Ya enggak mungkin ya. Itu pikiran mereka ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, saya ulang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, kalau baca cepat ya, tapi kalau kita bayangkan kejadiannya, ya, diambil terus diangkat, mengucap syukur, ketika dibawa bagikan. Langsung tiba-tiba mungkin kaget, ya. Roti dan ikan tuh jadi banyak, ya. Banyak dan sampai tumpah-tumpah sampai sisa-sisa. Kita tahu banget ceritanya. Nah, pada sore hari ini yang Kak Ratna akan angkat adalah bagaimana Tuhan Yesus sedang memberikan teladan terhadap apa? Terhadap respon kepada setiap permasalahan. Anak-anak Youters sekalian, kita semua dihadapkan dengan banyak permasalahan dalam hidup ini. Ya, tidak terkecuali Youters juga pasti punya masalah. Gak mungkin gak punya masalah ya. Masalah itu selalu ada, entah kecil, besar, sedang, besar sekali ya. Tetapi Tuhan mau kita punya respon yang benar ya. Respon kita kepada sebuah permasalahan akan menentukan hasil akhir ya. Respon kita akan menentukan hasil akhir dari permasalahan atau tantangan yang kita hadapi. Nah, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah teladan, contoh. Ketika mereka menghadapi permasalahan, ya, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, Tuhan Yesus mau kita mengucap syukur. Ya. Tuhan Yesus mengambil yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, dan dia mengucap syukur. Seberapa banyak ketika kita mengalami tantangan, permasalahan, ya, kita justru respon kita bisa saja marah, ya.
Atau mungkin mengeluh, yang paling banyak mengeluh, aduh gitu ya. Aduh, ya pasti aduh lah ya. Pertama biasanya aduh atau mati kondio, gitu ya. Apalagi, atau bahkan marah ya, ada masalah marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gara-gara Isa, gara-gara kamu ini, semua gara-gara kamu, menyalahkan ya. Ya. Dekornya salah, gara-gara dia, gara-gara itu, marah. Aku yang dimarahin, sebenarnya ya, sebagainya ya. Atau bahkan lebih parahnya menyalahkan Tuhan. Aku putus dengan dia, gara-gara gak seiman. Kenapa sih ada agama? Coba gak ada agama, kan kita bisa bersama-sama. Misalkan ya, gara-gara beda keyakinan, ya sudah wes jalan, aku milih Tuhan Yesus, ya. Selama-lamanya Yesus, amin. Iya. Terus kemudian, aduh Tuhan kenapa sih? Nah, mulai menyalahkan Tuhan. Ya, contoh saja ya. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan adik-adik, kita cenderung konsen kepada masalah itu. Sehingga kita sulit mengucap syukur ya. Sulit loh, kalau kita keblekan masalah itu mengucap syukur itu memang sulit. Sulit kalau kita hanya melihat kepada masalah, fokus kepada masalah, maka kita akan sulit untuk mengucap syukur. Ya, yang ada menderita, soro parah gitu ya istilahnya anak-anak zaman sekarang, soro parah. Ya karena fokusnya adalah masalah. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya di kitab lain ya, di kitab lain di Matius, Markus, Lukas ada diselipkan kata, yang kamu punya itu apa? Maksudnya Tuhan ini sedang mengarahkan perhatian muridnya untuk melihat apa yang mereka punya gitu ya. Yang ada itu apa? Kalian mungkin tidak punya HP yang canggih sekali. Tapi yang kalian punya, kamu punya apa? Punya HP, bisa HP sederhana, HP yang mungkin kapasitasnya tidak terlalu canggih ya, yang biasa. Tapi bisa buat telepon bisa buat WA bisa, cukuplah itu. Kemudian mengucap syukur. Ketika kita, oh iya aku masih punya HP yang bisa aku buat telepon ya, aku bisa mengucap syukur ya. Ada banyak contohnya ya. Karena poin-poinnya saja ya. Jadi ketika murid-muridnya ini diajar Tuhan untuk melihat apa yang mereka punya, apa yang ada pada mereka, dan belajar mengucap syukur. Ya, kita tahu ketika mengucap syukur ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh kepada kita. Kita tahu apa yang terjadi. Ada banyak mujizat di sana. Ya, karena dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 50 dikatakan orang yang mengucap syukur adalah orang itu berarti memuliakan Allah. Sederhana saja, mau memuliakan Allah yang paling sederhana adalah mengucap syukur ya. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, marilah kita melihat hal-hal yang masih kita miliki ya. Pasti ada. Ya, minimal kita masih punya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengucap syukur, ya. Mungkin kita gak bisa makan, gak bisa jalan-jalan atau apa ya contohnya ya. Gak bisa pergi-pergi keluar atau gak bisa apa ya, beli makanan yang enak di restoran-restoran itu ya. Tetapi aku masih bisa makan ya. Aku masih bisa berkumpul dengan keluargaku. Kemudian kamu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang aku gak bisa beli pakaian yang mahal seperti temanku itu. Tapi aku masih punya baju yang masih baik yang bisa. Paling enggak aku tidak kedinginan. Nah ini mulai berpikir positif. Mulai melihat apa yang bisa disyukuri, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan terlalu melihat orang lain, jangan selalu melihat orang lain ya. Rumput tetangga itu biasanya lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Itu kata pepatah ya.
Jadi belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Ya, ketika permasalahan terjadi, ketika tantangan itu ada, lihatlah tetap bahwa Tuhan itu baik ya, mengucap syukur. Di dalam kitab Matius ya, dalam kitab Matius yang tentang sama perikopnya Yuterus memberi makan 5.000 orang, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengucap syukur, di situ dikatakan mengucap berkat ya. Ada nanti dicek ya. Di sini di Yohanes dikatakan mengucap syukur, di kitab lain mengucap berkat. Nah, saya rasa ini tidak jauh beda ya. Ketika kita mengucap syukur, kita mengucap berkat. Ya, sama juga ketika mengucap berkat, berarti mengucapkan sesuatu yang baik dan benar ya, dan memuliakan Allah ya. Ketika ada tantangan yang dahsyat yang melanda hidupmu adik-adik Youthers, jangan sampai keluar kata-kata yang berlawanan dari firman Tuhan, yang mengutuki ya, yang kotor ya, mengumpat biasanya ya. Kalau kita disakiti ya, atau kalau kita dirugikan, kecenderungan kita ini mengumpat, bukan mengucap berkat. Enak nek ada caci maki, dibalas caci maki itu paling enak ya kan. Dasar lu bla bla bla. Nah, misalnya kecipratan ketika lewat di jalan ada sepeda lewat kemudian nyiprat itu air, karena ada air situ dia kenceng banget nyiprat ke kita, kita basah. Bisakah kita bilang puji Tuhan? Sulit pasti ya. Pasti kita ngomongnya matanya kurang gitu ya, atau apa aja ya, mungkin itu otomatis bisa keluar ya. Itu wajar dan biasa bagi orang dunia, tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan mau mengajar kita ucapkan berkat. Tuhan memberkati. Belajar ya, waduh sulit itu Tuhan. Bisa ya kalau kita membiasakan diri dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik selalu. Kak Ratna juga belajar. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak enak terjadi, belajar untuk mengucapkan berkat, Ya, Daud ketika dihadapkan dengan Goliat, direndahkan luar biasa oleh orang-orang Filistin. Ya, dia dikecilkan, dia dimaki, ya, bahkan dia dikatakan anjing juga loh. Kok musuhnya, kakaknya sendiri itu loh merendahkan dia. Tapi saya baca di Samuel itu dia tidak membalas dengan kata yang jelek enggak itu. Dia diam pertama, saya hanya bertanya kok direndahkan. Kemudian ketika direndahkan oleh orang Filistin, dia katakan Tuhan ya yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga yang akan menyerahkan kamu ke aku. Dia punya iman yang luar biasa. Dia mengatakan berkat, mengatakan pengharapannya ya. Responnya ini yang membuat hati Tuhan itu tersentuh dengan Daud ya. Seringkali ketika dia direndahkan, dia malah memuji Tuhan. Kita kalau lihat di Mazmur ya. Dia banyak menciptakan pujian. Engkaulah kekuatanku, engkaulah gunung batuku ya. Dan seterusnya, indah sekali. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh dan teladan yang luar biasa ketika dia disalib, diludahi, ditancap dengan tombak di ininya ya, di dadanya ya. Dia diludahi, ditolak dan luar biasa. Padahal dia tuh melakukan segala kebaikan ya, dibalas begitu. Dia responnya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, ini luar biasa ya. Sekarang ya, kita mendengar bahwa gereja ditekan ya, ada yang disigi itu ya. Kita diajar Tuhan untuk mengampuni walaupun sakit loh. Kehilangan keluarganya itu ya, yang disigi itu, yang keluarganya meninggal karena teroris itu ya, anak-anak.
Ini dia diajar, kita semuanya gereja Tuhan, anak Tuhan diajar untuk memberkati mereka yang jahat sama kita. Waduh, ini pengajaran yang dahsyat. Tidak ada selain di kita ini ya. Tuhan yang Yesus yang mengajar. Tidak membalas ya. Membalas dengan kebaikan. Tidak mengumpat ya. Tuhan Yesus, kalau kita lihat di cerita di Alkitab itu dia diam ketika dia apa-apain sama semua orang, dia diam. Ya luar biasa ya. Kata-katanya berkat, kata-katanya dahsyat. Kecuali ketika dia harus mengajar atau menghardik orang-orang Farisi pada waktu itu, dia memang mengatakan kebenaran. Seperti kalian ini, seperti kuburan yang putih luarnya, dalamnya penuh tulang belulang. Ini bukan mengutuk, tapi Tuhan sedang menyatakan kebenaran tentang kondisi mereka. Ya Youthers, ini Tuhan Yesus sedang mengajar kita, ucapkan berkat. Ya. Ucapkan syukur ketika ada dalam permasalahan kondisi apapun. Ya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, lihatlah bahwa Tuhan baik. Mungkin kamu dirugikan banyak, tapi selalu ada yang bisa kamu syukuri dalam hidup ini ya, dalam hari-hari. Maka kamu akan melihat, anak-anak sekalian, Youthers, lihat apa yang terjadi ketika Tuhan hatinya tersentuh dengan respon hidup kita, respon yang kita lakukan. Maka apa yang terjadi? Bahwa mujizat itu terjadi. Ya, kita tahu ketika 5 roti dan 2 ikan itu diangkat dengan ucapan syukur, tentunya murid-muridnya tuh belum tahu apa yang terjadi. Kalau kita diceritain gini kan sudah tahu, oh ya nanti pasti jadi banyak. Kalau waktu itu mereka ya nggak tahu, mereka mungkin ngapain sih Tuhan Yesus itu ya, ngapain Yesus ini? Ya, cuma nunggu aja. Nah mereka nggak nyangka ternyata roti dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa jadi banyak. Dan mereka semakin terpesona. Ya, jadi ini ada kuasa di dalam ucapan syukur kita, di dalam respon kita yang benar menghadapi segala sesuatu. Itu ada mujizat di sana ya. Tuhan bisa mengerjakan yang dahsyat. Tuhan melihat respon hati kita, sikap hati kita. Ketika sikap hati kita benar, sesuai dengan hatinya Tuhan, ya sudah, tunggu saja mujizat ya. Pasti terjadi ya. Anak sekalian. Jadi mari belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, bahkan di kondisi saat-saat ini ya. Pandemi ini, belajar anak-anak mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap berkat. Puji Tuhan, kata gak panjang, itu saja ya. Pesan firman Tuhan pada sore hari ini, belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah indikasi awal kamu mempercayai Tuhan ya. Mempercayai, beriman kepada Tuhan adalah ketika kita bisa mengucap syukur. Dalam segala keadaan mengucap berkat, mengucap berkat, ucapkan berkat. Aku bisa, aku pasti bisa. Ini Tuhan sudah ajar. Kalau di dunia sekuler kita disuruh selalu mengatakan kata-kata positif ya. Bahkan ada teori-teori apa itu yang mempengaruhi orang? Apa itu namanya? Tuhan. Hipnotis. Ya. Hipnotis mengajar anak supaya dia jadi taat, bisa enak, itu diajari di teori hipnotis itu. Katakan ketika dia mau tidur, dikatakan di telinganya. Seperti hipnotis, kamu bisa, kamu pandai. Nah ini di dalam alam bawah sadarnya dia akan bekerja sehingga anak ini akhirnya bisa seperti yang kita inginkan. Itu sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kuncinya dari dulu kala. Ucapkan berkat. Apa yang kamu ucapkan itu bisa terjadi. Amin. Anak-anak, ketika kamu menghadapi ujian sulit, ucapkan berkat. Aku bisa bersama dengan Tuhan.
Ya, aku bisa, puji Tuhan. Karena ketika dikasih pekerjaan banyak di sekolah, di tempat pekerjaan karena belajar mengucap syukur, puji Tuhan gitu. Bukan yang dulu mungkin aduh capek, tapi sekarang belajar mengucap syukur, puji Tuhan. Karena tahu bahwa di luar sana banyak orang nggak punya pekerjaan. Nah sekarang ada pekerjaan banyak, kenapa mengeluh? Bersyukur saja. Terima kasih Tuhan. Ditambah lagi, terima kasih Tuhan. Itu akan lebih membuat hati kita penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera daripada bersungut-sungut juga nggak selesai pekerjaan. Lebih baik bersyukur saja sehingga hatinya tetap damai sejahtera dan tetap akhirnya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan bonusnya Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Jadilah Youthers, anak-anak yang suka mengucap syukur, mengucap berkat. Jangan seperti anak-anak kebanyakan hari-hari ini suka mengumpat ya, suka mengotakkan kata-kata yang kotor. Game-game itu saya lihat di game-game yang online itu kadang-kadang ada yang membawakan ya YouTuber itu kadang-kadang ngomongnya itu kasar-kasar loh. Ya, hati-hati jangan nggak usah diikuti Youthers ya. Anak saya juga, loh kamu kok bisa ngomong kotor gitu dari mana? Ternyata dari YouTube. Ya anak-anak, ya kita jangan serupa dengan dunia ini. Jangan suka mengatakan latah-latah yang kotor, latah-latah yang mengutuki ya. Mengatakan yang tidak benar ya. Ini anak-anak muda, di dalam mulutmu ada kuasa. Ya. Kuasa ucapan syukurmu. Kata-kata berkatmu ya. Ketika engkau melihat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, ucapkan syukur Tuhan, terima kasih buat segala yang baik. Ketika Kak Ratna mengalami permasalahan hidup, Kak Ratna diajar Tuhan untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan tetap baik buat aku. Aku percaya pasti ada maksud Tuhan. Tanganmu itu menopangku ya, Tuhan engkaulah kekuatanku. Dan Kak Ratna melihat perbuatan Tuhan luar biasa. Sekalipun mungkin saat itu belum terjadi sesuai dengan harapan kita, tapi ketika kita mengucap syukur ada damai sejahtera, ada kelegaan, dan kemudian kita akan sudah menang di situ ya. Minimal kita sudah meneduhkan badai di hati kita. Kemudian kita akan melihat tangan Tuhan bekerja, anak-anak Youthers. Lihatlah Tuhan yang dahsyat itu melalui mulutmu yang mengucap syukur, hatimu yang mengucap syukur, mulut yang mengucap berkat, maka kamu akan melihat perbuatan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Saya undang Youthers, pelayan-pelayan Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau baik. Kiara lama syakara lama takara masyikara. Kuriara lama takara masyakara halama takara masyikara. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kiara lama syakara lama takara lama syakara matakara. Kuria masih. Karena tidak tahu apa yang sedang kalian alami. Tantangan apa dalam kehidupan kalian. Tetapi firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kau dan saya untuk engkau tetap mengucap syukur, melihat kepada kebaikan Tuhan, melihat kepada Tuhanmu yang dahsyat itu, mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sekalipun keadaan tidak seperti yang kuinginkan, tetapi aku mengucap syukur, terima kasih. Dengan tulus katakan terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Karena Engkau Tuhan sahabatku, firman-Mu ada di dalamku. Terima kasih Tuhan. Ucapkan berkat, ucapkan berkati. Berkati hari-harimu, berkati keluargamu, berkati studimu. Katakan aku percaya, aku memberkati studiku. Aku percaya Tuhan memberkati studiku. Aku percaya bersama Tuhan aku bisa. Aku percaya Tuhan menjamah orang tuaku. Aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya masa depanku luar biasa bersama dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau bersama dengan aku ya. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat.
Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan dalam kesederhanaan. Bila Roh Kudus menerjemahkan di dalam hati setiap kami. Jauhkan dari mulut kami untuk mengatakan hal-hal yang hampa. Jauhkan dari mulut Youters untuk mengatakan hal-hal yang kotor. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus-Mu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Hal-hal yang tidak kudus. Tapi biarlah mulut setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu mengatakan yang benar. Mengatakan firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mari Tuhan taruh di dalam mulut dan hati kami firman-Mu. Sehingga setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan kami dapat menghadapinya menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih karena kami memang pemenang di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berkati Youters yang ada di rumah, Youters yang ada di sini Tuhan. Dengan segala tantangan kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar berbuah dalam hati mereka. Dan mereka melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati sore hari ini. Kita mau sama-sama belajar menjadi Youters yang bisa jadi hal-hal positif yang ada di diri kita. Kita mau sama-sama tanamkan apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat untuk orang lain. Tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk kita. Yuk kita di penghujung tahun 2020, kita mau sama-sama bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu pegang kita supaya apa yang kita katakan itu menjadi berkat dan kita selalu tidak pernah lupa untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah sore hari ini. Kita naikkan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa.
mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mau belajar lagi Tuhan, menanamkan hal-hal positif Tuhan, hal-hal kebaikan dalam hati kami Tuhan, agar apa yang kami ucapkan Tuhan ke teman-teman kami, ke keluarga kami, bahkan ke diri kami sendiri Tuhan, dapat menjadi berkat Tuhan. Dan kami mau Tuhan, apa yang kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau Tuhan, seluruh Youters Tuhan, Kau jagai hati kami semua Tuhan, agar dijauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan, hal-hal yang negatif Tuhan. Kami mau Tuhan, Roh-Mu melindungi hati kami semua Tuhan. Kau berikan hati yang murni Tuhan, tulus hanya untuk Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Ratna Tuhan yang telah memberikan firman pada sore hari ini untuk kami semua Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Kiranya apa yang Tante Ratna lakukan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum hanya untuk Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman Youters yang ada di rumah Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan pemulihan Tuhan, Engkau sertai jagai Tuhan, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan selama dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah beribadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur atas Engkau Tuhan Allah yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Youters semuanya. God bless you.
di